Salam, selamat pagi Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik, tentang peta konsep itu. Jadi di sini yang pertama kita radiasi elektromagnetik ini mempelajari tentang hipotesis Maxwell, spektrum gelombang elektronik, dan dampak radiasi elektromagnetik. Yang pertama kita bahas yaitu hipotesis Maxwell. Jadi teori gelombang elektromagnetik ini dikenal pertama kali oleh James Clerk Maxwell. Jadi teori ini didasarkan pada beberapa hukum dasar, yaitu hukum Coulomb, hukum Bloch-Schaeffer, dan hukum Faraday. Berdasarkan hukum-hukum dasar berdasarkan hukum-hukum tersebut, hipotesis Maxwell ini didasarkan oleh dua hukum, yaitu hukum kelistrikan dan kemagnetan. Dua ini berhubungan dengan kelistrikan dan kemagnetan. Kemudian dari terdapat dari hipotesis Maxwell ini memiliki rumus perambatan perubahan medan listrik dan perubahan medan magnet. Inilah yang membentuk gelombang elektronik dengan kecepatan ruang hampa sebesar ini dirumuskan, yaitu V sama dengan 1 per akar epsilon 0 mu 0. Jadi inilah rumus atau kecepatan di ruang hampa. Kemudian sekarang kita masuk pada spektrum gelombang elektronik. Jadi spektrum gelombang elektronik ini adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Kemudian spektrum gelombang elektronik ini terdiri dari yang pertama itu gelombang radio. Gelombang radio yaitu gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Kemudian ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari gelombang lebih pendek dan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio tadi. Kemudian ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Jadi memiliki panjang gelombangnya dia itu pendek tapi frekuensinya lebih tinggi dari gelombang mikro. Kemudian ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Kemudian ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini adalah gelombang elektronik yang dengan panjang gelombangnya itu dan rentang frekuensinya itu sangat tinggi. Kemudian ada sinar X. Sinar X ini merupakan satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Kemudian ada sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan jenis radiasi elektromagnetik yang terakhir, merupakan gelombang terpendek dan frekuensi yang terbesar dibandingkan gelombang elektromagnetik lainnya. Kemudian sekarang kita masuk pada dampak radiasi elektromagnetik. Jadi dampak radiasi elektromagnetik ini berasal dari dua, yaitu dampak dari penggunaan handphone dan mouse optik. Jadi dampak dari penggunaan handphone itu bahaya radiasi elektromagnetik dari handphone itu bisa menyebabkan gangguan tidur hingga sakit kepala, saraf di sekitar kepala dan wajah bisa menjadi tegang, kemudian kelelahan, darah tidak lancar, dan dapat membuat tubuh tuh terasa menjadi lemah, lesu, lelah begitu. Kemudian dampak dari penggunaan mouse optik. Dampak dari penggunaan mouse optik ini, kalau mouse optik ini kan bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi ke permukaan frekuensi ke permukaan bawah
Jadi frekuensi yang digunakan jauh lebih tinggi daripada handphone. Jadi mouse optik ini telah diketahui secara luas bahwa telapak tangan dan kaki merupakan pusat ujung-ujung saraf tubuh. Jadi radiasi yang dirasakan oleh telapak tangan bisa dapat berpengaruh fatal pada kesehatan. Karena menurut laporan WHO, radiasi dari mouse secara 5 kali radiasi handphone. Jadi radiasinya dia itu sangat tinggi, jadi bisa saja menyebabkan seperti kanker otak. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.